Oke, soal pertama yang akan kita bahas adalah tentang data. Jadi di sini ada beberapa larutan dengan data pH yang berbeda-beda. Kita akan lihat di sini untuk larutan pertama 2, 3, 4 dan 5. Di sini ada pH awal, ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa, ditambah sedikit air. Nah, masih ingat ya? Ciri dari larutan penyangga adalah apabila ditambahkan sedikit asam, pH-nya hanya turun sedikit. Jadi biasanya hanya perubahannya pada angkanya di koma saja. Kemudian kalau ditambah sedikit basa, pH-nya akan mengalami kenaikan sedikit. Jadi komanya akan naik sedikit. Kemudian apabila ditambahkan sedikit air, artinya diencerkan, seharusnya secara teoritis, secara hitungan itu pH-nya tidak akan berubah. Ataupun kalau misalkan berubah hanya mengalami perubahan sedikit. Nah, sekarang coba kita perhatikan datanya. Larutan pertama, 2, 3, dan 4. pH awalnya 4, 5, 7, 8, dan 10. Kita lihat mana yang perubahan pH-nya tidak terlalu besar apabila diencerkan. Kita lihat di sini. Perhatikan koma-komanya. Nah, ternyata di sini pH pada saat penambahan sedikit air pun mengalami perubahan ya. Sekarang kalian lihat perubahannya yang sedikit yang mana. Nah, sekarang untuk mempertegas jawabannya yang benar yang mana, sekarang kita akan lihat penambahan sedikit asam. Lihat pH-nya yang mengalami penurunan sedikit yang mana. Mengalami penurunan sedikit ada di angka, nah ini nih, 8 menjadi 7,8. Nah, ditambahkan sedikit basa dia naik 8,10. Nah, ini jawabannya. Berarti yang mengalami kenaikan sedikit dan penurunan sedikit itu adalah pada larutan sampel nomor 4. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Paham ya? Untuk soal yang kedua, kita akan lihat lagi pertanyaannya. Di sini menentukan mana yang larutan penyangga atau bukan. Nah, kalau memang seperti ini dalam bentuk pilihan ganda, berarti mau nggak mau kalian harus ngecek masing-masing pilihan gandanya. Sekarang kita akan lihat di sini. Ingat ya, larutan penyangga itu adalah campuran antara asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi, atau basa lemah dengan asam konjugasinya, ya, atau garamnya. Nah, kalau misalkan direaksikan masih asam dan basa seperti ini, berarti kalian harus pilih, satunya harus kuat, satunya harus lemah. Dan kalian pilih yang molnya yang lemah harus lebih besar daripada molnya yang kuat. Nah, sekarang kita akan lihat di sini yang opsi atau pilihan ganda yang A. NaOH itu basa kuat, CH3COH ini adalah asam lemah. Campuran sudah benar, satu kuat, satu lemah. Tapi perhatikan, apakah molnya yang lemah itu lebih besar daripada yang kuat? Nah, kita lihat di sini. 50 dikali 0,2 itu adalah 10. 50 dikali 0,1 adalah 5. Oh, salah ya. Berarti ini bukan jawabannya. Sekarang yang B, NaOH dengan HCl. Sama-sama kuat. Ini basa kuat. HCl adalah asam kuat. Berarti bukan. Kemudian NaOH dengan HCl sama-sama kuat lagi, berarti bukan. Sekarang yang D, NaOH basa kuat, CH3COH adalah asam lemah. Benar. Tetapi apakah benar molnya yang besar itu yang lemah? Nah, sekarang kita lihat ya. NaOH 0,1 dikali 50 berarti 5. 50 dikali 0,2 adalah 10. Oh iya benar, berarti ini adalah jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya adalah menentukan perbandingan volume. Nah, sekarang kita akan perhatikan soalnya. Suatu larutan penyangga terdiri dari campuran larutan CH3COOH 0,01 molar dengan harga Ka 10 pangkat min 5 dan CH3CONA 0,1 molar memiliki pH sebesar 6. Perbandingan volume CH3COOH dibanding CH3CONA adalah, ini kalau sudah diperhatikan, ternyata ini sudah campuran antara CH3COOH dengan CH3
COONA. Ini adalah asam lemah, ini adalah garamnya atau bahasa konjugasinya, artinya pasangan. Ini ada ion yang sama, ion dari asam lemahnya. Nah, kalau sudah campuran antara asam lemah sama garam, berarti ini sudah penyangga. Nah, berarti kalian bisa langsung masuk ke rumus. Nah, sekarang coba, ini kan asam lemah, berarti rumusnya pasti pH. pH sama dengan minus log Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Nah, sekarang kita lihat datanya. Di situ pH-nya adalah 6. Berarti kita isi di sini 6. Sama dengan minus log Ka-nya tadi adalah 10 pangkat min 5. Kita tulis 10 pangkat min 5. Mol asam, mol itu adalah hasil perkalian antara molaritas dengan volume. Karena di sini yang ditanya adalah perbandingan volume, berarti kita misalkan saja volume asamnya adalah Va. Jadi di sini 0,01 dikali Va dibanding, nah tadi yang garamnya yang 0,1 ya. Berarti 0,1 dikali Vg. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus minus log di sini. Berarti sebelum jadi 6, dia adalah minus log 10 pangkat min 6 sama dengan minus log 10 pangkat min 5. Ini boleh langsung kamu kali atau biarkan aja seperti ini dulu. 0,01 Va per 0,1 Vg. Nah, karena sudah masuk ke dalam rumus yang sama, kita hilangkan saja, dianggap karena sudah masuk ke dalam rumus minus log. Berarti kita tinggal bagi saja ya, yang sebelah kanan ini pindah ruas ke kiri jadi bagi. Jadi 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 0,01 dikali Va per 0,1 dikali Vg. Ya, nah sekarang kalau dibagi berarti ingat pangkat kalau dibagi dikurang ya. Jadi sisanya adalah 10 pangkat min 1. Yang ini kalau mau menghilangkan koma boleh nih, ini kan ada 2 angka belakang koma. Tinggal kali 100 saja biar dia mundur 2 angka. Kali 100 dapat 1. Nah, yang ini kali 100 berarti dapat 10. Nah, sekarang kalau mau menentukan perbandingan Va dan Vg, berarti Va per Vg, berarti gimana? Ini tinggal pindah ruas ke sini. Jadi ininya tetap, ini tinggal pindah ruas ke sini nih. Ya, tinggal pindah ruas ke sini. Jadi nanti Va per Vg sama dengan 10 pangkat min 1 dikali 10. Ya, ini tinggal pindah ruas ke sini. Ya, oke. Nah, sekarang Va per Vg sama dengan, jadi dikalikan jadi 1 ya. Nah, jadi artinya 1 banding 1. Oke, ini jawabannya. Coba kalian bisa perhatikan seperti ini jawabannya. Oke, untuk soal berikutnya yang terakhir adalah tentang menentukan volume larutan. Nah, sekarang kita lihat nih soalnya seperti apa. Diketahui pH buffer atau larutan penyangga adalah 5, maka ke dalam 40 ml larutan 0,1 molar asam asetat dengan Ka 10 pangkat min 5 harus ditambahkan larutan NaOH 0,2 molar sebanyak. Jadi volume NaOH-nya belum ketahuan ya berapa mili. Nah, berarti kita disuruh menentukan berapa volume NaOH. Nah, karena ini masih asam asetat berarti masih asam lemah karena ada harga Ka ya. Kemudian itu direaksikan dengan NaOH itu adalah basa kuat. Karena masih asam dan basa ya berarti kalian harus bikin reaksi dulu. Asam asetat berarti CH3COOH ya direaksikan dengan NaOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. Nah, sekarang kita akan masukkan data molnya. Di sini kita tulis mula-mula reaksi sisa. Oke, sekarang kita akan masukkan datanya.
Di sini asam asetat atau CH3COOH di sini. Di sini datanya nih. Ya, 40 dikali 0,1 adalah 4. Berarti di sini 4 milimol. Kemudian NaOH-nya tadi volumenya belum ada ya. Ini yang kita cari, berarti kita pakai aja pakai lambang V gitu ya. Jadi 0,2 V. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang namanya prinsip larutan penyangga itu yang akan habis adalah yang kuat. Berarti di sini yang akan bereaksi yang habis adalah yang NaOH. Berarti kamu tulis di sini yang bereaksi adalah 0,2 V. Karena mereka perbandingan koefisiennya sama semua 1:1, berarti yang akan bereaksi di sini juga 0,2 V, di sini 0,2 V, di sini juga 0,2 V. Nah, sekarang kita tarik garis. Ya, nah seperti ini. Nah, sekarang 4 dikurang 0,2 V. Jadi 4 dikurang 0,2 V. Ini dikurang habis ya. Ini tinggal dijumlah kalau untuk produknya. Ini juga tinggal dijumlah. Nah, sekarang di sini yang tersisa adalah asam lemah dengan garamnya. Nah, ini namanya penyangga atau larutan buffer. Nah, karena di sini asamnya yang lemah, berarti kita pakai rumus pH. Dan di sini juga ada datanya ya, ternyata pH-nya adalah 5. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. pH sama dengan minus log Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Kita masukkan pH-nya tadi 5, berarti di sini kita masukkan 5 sama dengan minus log Ka-nya adalah di sini 10 pangkat min 5. Mol asamnya yang ini kita masukkan 4 dikurang 0,2 V. Kemudian dibagi dengan garamnya yang ini. Ya, 0,2 V. Nah, seperti biasa, ini kita masukkan menjadi minus log. Jadi, minus log 10 pangkat min 5 sama dengan minus log 10 pangkat min 5 dikali 4 dikurang 0,2 V per 0,2 V. Seperti ini. Nah, seperti biasa ya, sudah masuk rumus minus log, kita nggak usah tulis lagi. 10 pangkat min 5 pindah ruas ke kiri, jadi bagi 10 pangkat min 5 yang ini, dibagi 10 pangkat min 5 yang sebelah kanan, sama dengan sisanya 4 dikurang 0,2 V per 0,2 V. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti biasa ya, kalau mau seperti ini, boleh ini langsung dibagi, ini dapat 1. Ini tinggal pindah ruas jadi ke atas ya. Kan perkalian silang. Jadi 0,2 V sama dengan 4 dikurang 0,2 V. Nah, sama-sama V nih kita pindah ruas ke kiri biar jadi 1. Ini pindah ke sini jadi plus ya. Jadi 0,2 V ditambah 0,2 V sama dengan 4. Jadi ini jumlah jadi 0,4 V sama dengan 4. Nah, volumenya tinggal kita bagi. 4 dibagi 0,4. Hasilnya adalah, nah ini kalau ada koma kayak gini nggak usah pusing hitungnya ya. Ada satu angka belakang koma, udah kali 10 kali 10. Jadi nanti jadi 40 dibagi 4. Hasilnya berapa? 10 mili. Ya, ini hasilnya. Gampang kan? Oke, nanti bisa kalian lihat lagi di sini bagaimana cara mengerjakannya. Ya, nanti bisa dicoba untuk latihan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.